semuanya, jadi pada video kali ini aku dan teman-teman bakal ngejelasin 7 tradisi teori komunikasi, yang mana dalam sebuah proses komunikasi memiliki tradisi dalam cakupannya. 7 tradisi ini merupakan dasar-dasar dari teori komunikasi yang memiliki kesamaan sehingga kelompokkan menjadi 7 tradisi komunikasi. Tradisi ini ditemukan oleh Robert T. Wright. Penasaran gak sih apa aja 7 tradisi teori komunikasi tersebut? Nah, gak usah tunggu lama-lama lagi, tonton sampai habis ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua tradisi, adalah tradisi retoris dan juga tradisi semiotik. Mengenai tradisi retoris ini adalah di mana komunikasi antar personal dan komunikasi massa ini memberikan perhatian terhadap bagaimana proses-proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berlangsung efektif. Nah, retoris ataupun disebut dengan juga retorika sering digunakan pembicara ataupun komunikator dalam komunikasi publik untuk menyampaikan pesan kepada khalayaknya itu sendiri. Nah, keberhasilan dari retoris ini dapat tercapai jika pembicaranya memperhatikan 3 hal penting, yaitu adalah etos, etika ataupun kredibilitas itu sendiri, di mana kita membicarakan sesuatu hal itu adalah bagaimana cara kita beretika, yang kedua adalah pathos, dan juga yang ketiga adalah logika ataupun fakta. Nah, fungsi retoris ini adalah di mana penyediaan retorika akan pengetahuan manusia sebagai persona tutur atas kegiatan berbahasa, topik yang akan kita bicarakan, dan juga bagaimana cara kita membantu orang lain untuk menyampaikan sebuah informasi ataupun ide gagasan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu retoris dalam berbicara sangatlah penting karena hal tersebut adalah alat untuk memudahkan saling mengerti di antara satu individu terhadap individu lainnya. Nah, oleh karena itu, teman-teman soalnya, retorika dalam berbicara sangatlah penting karena hal tersebut adalah alat untuk memudahkan saling mengerti di antara satu individu terhadap individu lainnya. Lalu apa hubungannya antara dengan logika? Logika merupakan inti ataupun tujuan yang ingin didapat dalam sebuah percakapan. Nah, retorika adalah seni penyampaian persuasif kepada lawan bicara agar dapat lebih mengerti apa yang harus mereka mengertikan dan memudahkan kita untuk mencapai keinginan terhadap lawan bicara kita secara logis. Nah, yang kedua adalah tradisi semiotik. Tradisi semiotik itu sendiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Nah, semiotik ini lebih terkenal dengan simbol-simbol ataupun tanda-tanda yang akan dibicarakannya. Nah, semiotika ini komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya mengonsumsi adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, kode, pesan, saluran komunikasi, dan acuan hal yang dibicarakan serta memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya. Nah, semiotika sering dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama adalah semantik, hubungan antara tanda dan hal-hal yang mereka lihat di denotata mereka dalam bertutur kata ataupun makna yang mereka sampaikan. Yang kedua adalah sintaksi. Sintaksi ini adalah hubungan antara tanda-tanda dalam struktur yang formal. Nah, yang ketiga adalah pragmatik, adalah hubungan antara tanda dan tanda menggunakan agen dalam melakukan pembicaraan. Nah, semiotika sering juga mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda ataupun menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan. Nah, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda. Nah, tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat informatif, sehingga ilmu yang semula berkembang dalam bidang bahasa kemudian dikembangkan lagi pula dalam bidang seni rupa ataupun dalam desain komunikasi visual. Halo teman-teman, saya Resa Raditya yang akan membahas terkait materi selanjutnya, yaitu tradisi yang ketiga dan keempat. Nah, langsung saja di tradisi yang ketiga itu ada yang namanya tradisi fenomenologis. Fenomenologis merupakan bentuk
aktivitas sehari-hari dalam kehidupan. Nah, tradisi fenomenologis ini ditandai dengan komunikasi berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi. Akan tetapi nih teman-teman, para fenomenologis ini percaya bahwa keyakinan seseorang atau seorang individu itu tidak seharusnya mempengaruhi komunikasi yang berlangsung, dikarenakan banyak ideologi fenomenologis ini yang bermasalah dan berkaitan dengan keagamaan, identitas, kelas, kualitas, dan lainnya. Nah, tradisi selanjutnya yang keempat yaitu ada tradisi sibernetika. Nah, tradisi ini mempunyai arti khusus, yaitu dapat melihat masalah atau kebisingan di dalam sebuah komunikasi. Nah, sibernetika ini berusaha untuk menyampaikan kompleksitas makna pesan dengan menekankan ketidakpastian di dalam komunikasi tersebut atau ketidakpastian umpan balik yang dia terima gitu. Nah, tradisi sibernetika ini juga memberikan pemahaman bahwa komunikasi tidak hanya mengolah informasi, tetapi juga membawa seseorang masuk ke dalam komunikasi dengan kemampuan yang berbeda dalam mengolah informasi tadi. Selanjutnya adalah tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini merupakan tradisi yang menegakkan model sebab akibat. Teori komunikasi dikaji dari perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh sesuatu. Sebuah contohnya adalah seorang psikologi di Universitas Yale, Carl Hoffman, meneliti perubahan sikap dan sejauh mana ingatan untuk mempengaruhi sikap dan keyakinan individu. Hal ini menekankan pentingnya penelitian eksperimental untuk mencoba memahami hubungan sebab akibat. Ini merupakan bukti jelas perilaku manusia yang terus menyerap banyak teori komunikasi dari tradisi ini. Singkatnya adalah tradisi sosiopsikologis merupakan kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Kemudian yang keenam adalah tradisi sosiokultural. Tradisi ini merupakan sebuah studi komunikasi yang mengkaji interaksi antar individu dalam sebuah kelompok. Bagaimana elemen-elemen seperti nilai, norma, aturan, paham bekerja secara interaktif dalam komunikasi pada suatu kelompok. Tradisi ini dapat disimpulkan sebagai interaksi kita sehari-hari dengan orang lain sangat bergantung pada yang udah ada sebelumnya bersama pola budaya dan struktur sosial. Tradisi sosiokultural mempunyai aturan dan pola interaksi yang unik. Seiring dengan orang berkomunikasi, mereka menghasilkan, memelihara, memperbaiki, dan mengubah. Kemudian yang terakhir adalah tradisi kritis. Tradisi kritis adalah seseorang yang peduli dengan ketidakadilan, penindasan, kekuasaan, dan dominasi linguistik akan mengidentifikasi diri mereka sebagai ahli teori kritis. Para ahli teori kritis mengatakan bahwa kita mempunyai legitimasi untuk mempertanyakan asumsi yang memandu masyarakat secara terbuka. Mereka juga berusaha untuk mengungkapkan bagaimana masyarakat mengidentifikasikan kebebasan, kesetaraan, dan alasan. Dapat disimpulkan bahwa tradisi ini berangkat dari asumsi teori-teori kritis yang memperhatikan terdapatnya kesenjangan di dalam masyarakat. Bisa ditarik kesimpulan, konteks-konteks komunikasi mulai dari pelaku komunikasi hingga masyarakat ini saling mempengaruhi. Sebagai contoh, hubungan kita didefinisikan sebagai 7 tradisi teori komunikasi, diatur dalam pertukaran pesan dalam percakapan. Nah, setelah mendengar penjelasan dari teman-teman, apa ada yang kurang jelas? Kalau ada, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Sekian dari kelompok kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.